Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Kak Hendra Kusuma, pembina Pramuka harian untuk gugus depan Habibie dan Fatmawati, khususnya Pangkalan pada SMA 17 Surabaya. Oke, salam kenal adik-adik. Hari ini Kak Hendra akan menyampaikan materi pertama untuk semester ini tentang pertolongan pertama gawat darurat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pertolongan pertama pada gawat darurat adalah penanganan pertama pasca kecelakaan atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian, seorang penolong hendaknya harus menyediakan ada beberapa bawaan dalam tas atau ranselnya untuk berjaga-jaga atau antisipasi jika terjadi sesuatu ketika melakukan aktivitas di luar ruang. Ada beberapa di depan saya, bisa saya tunjukkan. Yang pertama adalah plester atau Hansaplast. Kemudian ada alkohol swab atau tisu yang dilumuri alkohol. Kemudian ada gunting sama kasa steril. Kasa steril ini barang wajib untuk dibawa. Betadine, ada juga minyak kayu putih, alkohol, sama jangan lupa ini hand sanitizer dan juga masker. Ya, untuk PPGD itu sendiri kita melakukan hanya untuk menangani kondisi darurat hingga pertolongan yang profesional atau rumah sakit terdekat itu ditemukan. Setelah itu diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu yang berprofesi sebagai dokter atau perawat. Mungkin itu bagian dasar yang harus adik-adik pahami dulu. Berikutnya akan disampaikan secara praktek. Kita menemukan korban seperti ini, kita pastikan dulu kesadarannya. Kemudian apa yang harus dilakukan adalah jangan sampai mengguncang korbannya dengan keras. Hanya perlu menepuk-nepuk pundaknya menggunakan perasaan untuk memastikan apakah korban sedang sadar atau tidak sadar. Menepuk-nepuk, 1, kemudian 2, 3. Setelah dipastikan ternyata korbannya tidak sadar, yang perlu dilakukan adalah mengecek nadi utamanya yang berada di bagian leher. Dicek apakah ada denyutan atau tidak selama kurang dari 10 detik. Ternyata ada, silahkan melakukan evakuasi atau pertolongan pertama. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memindahkan korban ke tempat yang aman dan datar. Oke, yang perlu diperhatikan adalah bagian kepala dan leher harus tetap aman dari guncangan. Kemudian, kalau sudah dipastikan, silahkan kita angkat ke tempat yang datar. Coba tolong Kak Ridwan dibantu. Pelan-pelan diangkat kakinya. Oke, diangkat kepalanya. Dari sini. Oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Kemudian setelah dipindahkan ke tempat yang datar, pastikan udara yang tersuplai dalam tubuh korban itu berjalan lancar atau normal sebagaimana adanya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek bagaimana cara mengecek sirkulasi udara dalam tubuh korban, yaitu adalah menempelkan pipi sedekat mungkin tapi tidak menyentuh organ dari si korban. Untuk merasakan hembusan nafas dari hidung, kemudian mata memperhatikan ke bagian dada korban. Seperti ini.
dilihat. Oke, ketika korban tidak bernafas atau nafasnya tidak tersalur dengan baik, kita harus melakukan konversi kepada korban. Seperti biasanya, konversi berada di 3 jari di atas diafragma tulang rusuk manusia ya, seperti ini. Silahkan dihitung. Oke, di sini ada titik temu diafragmanya, kemudian dibuat 2 jari. Disinilah titik untuk menekan atau memompa pernafasan korban. Caranya mompa adalah tangannya seperti ini, sikutnya jangan sampai terjadi suspensi. Menekan sehalus mungkin, senyaman mungkin, jangan sampai membuat organ dalam korban cedera. Kemudian ketika sudah seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, untuk melakukan pernafasan buatan, harus dagunya diangkat setinggi mungkin, kemudian hidungnya ditutup, kemudian dihembuskan udara dari mulut. Seperti itu, dilakukan berulang kali selama 3 kali 10 detik. Terima kasih. Ketika korban sudah sadarkan diri, barulah diajak bicara, mencari informasi sebanyak mungkin, dan memberikan asupan atau konsumsi. Ingat adik-adik, jangan sekali-kali memberi makanan atau minuman ketika si korban tidak sadarkan diri secara penuh atau utuh. Ya, itu tadi praktek pertolongan pertama atau penanganan pada korban tidak sadarkan diri atau dalam kondisi darurat. Demikian video hari ini atau materi hari ini. Lihat terus YouTube channel Pramuka Bima SMAN 17 Surabaya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.